Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DPB. Kembali lagi bersama channel yang mengupas tentang sains dan Al-Quran, serta menceritakan kisah-kisah Islam agar kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan atau rihlah. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada, akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah semakin mengkokohkan tentang kisah rihlatul insan. Disebutkan dalam beberapa hadis, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia ini tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut adalah proses perjalanan panjang manusia hingga mereka memilih akhir hidup mereka, surga atau neraka. Kami akan rangkum dari alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang sedemikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Surat Al-A'raf. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah, beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Rum. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. Dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah berfirman,
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama, kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat: rizki, azal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi yang hanya minum susu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat anak-anak, dan sebagian lagi ketika sudah remaja atau saat pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapatkan taklif atau tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklif di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah, sebagai dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Bagi orang yang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang, batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek, sementara melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang dan kekal serta menyenangkan dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang yang kafir, berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi, tetapi sikap itu adalah sia-sia, karena kematian pasti datang, menjumpainya suka atau tidak suka. Dunia dengan segala kesenangan merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah atau menyimpang dari ajarannya? Alam akhirat atau hari akhir. Dan rilah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki,
telanjang dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirkan keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong, dan terakhir hanya Rasulullah yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah sujud di haribaan Allah di bawah arasy dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah berfirman, "Tegakkan kepalamu, mintalah, niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti diberikan." Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rob, umatku," dan dikabulkanlah pertolongan tersebut, dan selesailah mahsyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Bagaimanakah proses hisab atau perhitungan amal dan mizan atau timbangan amal bagi manusia? Akan kita saksikan pada video DPB selanjutnya. Terima kasih.